Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini, kelompok kami akan mempresentasikan mengenai aplikasi parkir yang kami buat dan kami namai Smart Parking. Presentasi atau video ini kami buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pemrograman web enterprise oleh Bapak Fajar. Adapun materi yang akan kami sampaikan antara lain penjelasan mengenai rancangan database, kode pemrograman pada aplikasi, dan fitur pada aplikasi. Langsung saja pada materi yang pertama mengenai rancangan database yang akan disampaikan oleh Pak Yanwar. Oke, silakan Pak, screen share-nya. Baik, terima kasih Mas Kevin. Kami akan menyampaikan terkait dengan database aplikasi parking atau smart parking yang telah kami buat. Database merupakan kumpulan informasi yang tersimpan secara sistematis. Database aplikasi parking kami susun dan bentuk dari 5 tabel, yaitu user, upah, parkir, transaksi, dan jenis kendaraan. Dengan relasional terbentuk sebagaimana dalam tampilan atau desainer sebagaimana tertampil dalam screen ini. Fungsi-fungsi tabel atau untuk database ini adalah user digunakan untuk menyimpan data karyawan. Upah untuk menyimpan upah karyawan sesuai dengan role admin atau petugas. Parkir digunakan untuk mencatat tiap kendaraan yang masuk. Kolom status untuk membedakan kendaraan yang telah keluar atau masuk dengan tipe data boolean, false untuk masuk, dan true untuk keluar. Untuk tabel transaksi, digunakan untuk mencatat transaksi ketika kendaraan keluar. Kolom lama parkir bertipe data integer untuk menyimpan total berapa menit kendaraan parkir. Kolom tarif digunakan untuk menyimpan tarif per jam yang diambil dari tabel jenis kendaraan. Ketiga tabel bawaan ini adalah file job, password, dan migration merupakan framework Laravel bawaan. Demikian database yang bisa kami sampaikan. Selanjutnya akan diteruskan oleh teman kami, Saudara Ervan. Oke, terima kasih Pak Yanwar. Berikutnya penjelasan mengenai kode pemrograman yang akan disampaikan oleh Ervan. Oke, Ervan, silakan screen share-nya. Oke, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang shortcode yang ada yang kita buat di web kita. Di sini kita memakai framework Laravel dengan bahasa pemrograman PHP dan kita menggunakan konsep MVC yang bisa disebut model, view, dan controller. Model itu berurusan dengan database-nya, view berurusan dengan tampilannya yang menjadi antarmuka kita nantinya di webnya, dan controller itu berisi tentang metode-metode yang akan menghandle pekerjaan dari web tersebut seperti CRUD-nya, create, read, update, dan delete. Nah, langsung saja saya akan jelaskan tentang controllernya. Di sini ada function index. Dari index ini akan ditampilkan di halaman dashboard-nya. Di dashboard itu kita akan menampilkan data masuknya, data keluar, sama kendaraannya. Nah, di situ kita akan tampilkan di situ. Lalu kita pindah ke user controller-nya. Nah, di sini kita akan menghandle database karyawannya. Nah, di indeksnya, di sini kita akan menampilkan semua nilai atau value-nya yang akan kita tampilkan di halaman karyawannya. Lalu ada function store. Nah, function store digunakan untuk menyimpan data. Nah, di sini ada validate. Ini gunanya untuk melakukan validasi. Nah, jadi tidak ada data ini, nama, email, password, dan role, maka data itu tidak bisa disimpan. Langsung saja kita ke show. Nah, di sini kita ada ID. Maksudnya di sini kita akan menampilkan data spesifik. Jadi jika ada data 1 sampai 10 di dalam tabel dengan ID 1, maka
data yang akan ditampilkan adalah data dengan ID 1. Nah, nanti kita akan tampilkan di halaman karyawan. Lalu kita ke update. Nah, function ini hampir sama dengan store. Bedanya kita akan mengambil datanya dulu dari berdasarkan ID yang ada di database. Lalu kita bisa melakukan perubahan berdasarkan validasinya, seperti nama, email, dan role. Lalu akan dikembalikan ke halaman karyawannya. Lalu ada function destroy. Nah, di sini kita akan melakukan penghapusan data berdasarkan ID-nya. Lalu kita pindah ke upah controller. Dengan controller ini kita nantinya akan menampilkan datanya di halaman upah karyawan. Nah, di sini ada indeks untuk menampilkan dua data. Yang pertama data upahnya, dan yang kedua data karyawan beserta upahnya. Nah, di sini ada function store, validasinya, role, gaji pokok, tunjangan makan, dan tunjangan transport. Di sini ada function show, ID sama seperti sebelumnya. Untuk menampilkan data spesifiknya, lalu ada function update untuk merubah data berdasarkan data yang diambil dari ID-nya. Nah, data yang bisa diubah ada role, gaji pokok, tunjangan makan, dan tunjangan transport. Nah, setelah disimpan, kita akan kembali ke halaman upah karyawannya. Nah, di sini ada destroy ID. Nah, di sini kita akan menghapus data berdasarkan ID-nya. Lalu kita ke jenis kendaraan. Ini ada function index untuk menampilkan semua data jenis kendaraannya. Nah, di sini kita tampilkan di halaman jenis kendaraan. Lalu ada function store untuk menyimpan data. Data yang akan disimpan adalah prefix, name, tarif awal, dan tarif per jam. Nah, ada validate, jadi data yang harus diisi. Jika tidak, data tidak akan tersimpan. Ada juga function show ID. Kita akan menampilkan data spesifiknya. Lalu ada function update untuk memperbarui data. Nah, di sini data yang bisa diperbarui adalah prefix, name, tarif awal, sama tarif per jamnya. Ada lagi di sini juga dibuat function destroy untuk menghapus data berdasarkan ID-nya. Lalu kita ke parkir controller. Kita ada function index juga di sini untuk menampilkan ini, return view page parkir masuk. Nah, kita akan menampilkan data kendaraan yang masuk di parkir di halaman parkir masuk. Ada function store untuk menyimpan data dengan validasinya, jenis kendaraan, dan nomor polisi. Udah, lalu ke transaksi. Di transaksi controller ada indeks. Nah, kita akan menampilkan semua data transaksi. Di sini berarti kendaraan sudah keluar dari parkir. Nah, di sini ada fungsi store untuk menyimpan data dengan validasinya kode parkir. Nah, ini ada kode. Ini kode yang digunakan untuk melakukan perhitungan total bayarnya, total bayar dari lama parkir. Nah, kita buat di sini. Kita juga mengambil data dari parkir masuknya dan jenis kendaraannya untuk melakukan perhitungannya. Lalu kita simpan. Sudah. Mungkin cukup untuk shortcut dari kontrolnya. Nah, jadi ini adalah shortcut yang penting di web kita yang kita buat. Cukup sekian dan terima kasih.
Oke, baik, terima kasih, Saudara Ervan. Materi berikutnya mengenai fitur pada aplikasi yang akan saya sampaikan. Oke, pertama kita sebelum masuk kepada halaman utama aplikasi, kita akan login terlebih dahulu. Saya akan login sebagai admin dengan emailnya admin, dan password-nya password. Oke, nah, ini setelah kita login, kita akan diarahkan ke halaman utama pada aplikasi, yaitu dashboard. Nah, pada halaman dashboard ini kita akan ditampilkan data-data singkat mengenai parkir masuk, parkir keluar, yang tentunya pada hari ini, dan kemudian ada jenis kendaraan, dan juga data karyawan, totalnya ada berapa. Dan kemudian di bawahnya kita akan ditampilkan juga statistik parkir bulanan. Karena datanya masih kosong, jadi masih nol, tidak ada datanya. Saya akan coba masukkan dummy datanya, jadi agar statistiknya bisa terlihat. Garis miring, dummy shader. Oke. Oke, datanya sudah diisi. Kita refresh kembali. Oke. Jadi tadi barusan saya memasukkan dummy data untuk mengisi data-datanya. Nah, di sini kita bisa lihat statistiknya. Yang warna merah mobil, yang untuk warna biru motor. Pada bulan Januari dapat dilihat ada berapa mobil yang melakukan parkir dan melakukan transaksi, 45, ada 35. Nah, kemudian di menu berikutnya ada karyawan. Nah, di menu karyawan ini kita akan ditampilkan data-data karyawan. Nah, kita bisa tambahkan karyawan yang baru, kita masukkan namanya, misalnya kita beri nama tes, kemudian ada email, kita kasih tes email.com misalnya. Terus di sini ada pilihan untuk role, ada admin dan petugas lapangan. Saya akan pilih petugas lapangan, terus masukkan password-nya, password misalnya, save. Oke, petugas berhasil dibuat, dan kita bisa klik nama dari petugas atau karyawannya untuk melihat data spesifiknya. Di sini dapat dilihat nama, email. Kita juga bisa update datanya, misalnya tes update, kita ubah data seperti ini. Kita juga bisa hapus datanya. Oke, data berhasil dihapus, tidak ada. Kemudian di menu berikutnya ada upah karyawan. Pada bagian upah karyawan, kita akan ditampilkan yang di tabel pertama, yaitu adalah upah atau gaji karyawan yang berdasarkan role-nya. Jika admin, dia akan mendapatkan gaji pokok sekian, tunjangan sekian, dan tunjangan transport sekian. Dan ini nama-nama karyawan yang mendapatkan gaji sesuai role-nya. Nah, kita juga bisa menambahkan role baru juga, gaji pokoknya berapa. Kita juga bisa update, misalnya untuk petugas, kita ubah gajinya menjadi misalnya 8 juta misalnya, kita ubah data, dan kemudian kita coba lihat data semuanya, semua datanya, dan semua petugas akan mendapatkan gaji pokok senilai 8 juta. Kemudian di bagian jenis kendaraan, di menu jenis kendaraan, kita dapat menambahkan jenis-jenis kendaraan. Kita juga dapat, kita coba tambah baru. Prefix ID digunakan untuk mengkombinasikan ID agar terlihat lebih dinamis. Saya akan contohkan, misalnya kita akan tambahkan truk, kita tambahkan prefixnya TR untuk truk, nama kendaraannya truk, misalnya tarif per jam untuk truk, misal saja 2.000, tarif 2 jam pertama misalnya 4.000, terus tarif maksimal misalnya 20.000.
Oke, kita tambahkan untuk truk. Nah, kemudian akan muncul seperti ini. Kita juga bisa dapat melakukan update pada data truk dan hapus. Kemudian di bagian kita akan pergi ke parkir masuk. Oke, pada parkir masuk kita akan diminta untuk memilih jenis kendaraan. Truk, mobil, apa? Kita coba pilih truk. Nomor polisinya misal B612, kita klik tambahkan. Oke, data berhasil ditambahkan. Misalnya kita tambahkan mobil lagi, 77. Oke, dan misalnya motor juga, kita tambahkan B633. Oke, kita tambahkan. Kemudian setelah parkir masuk, ada parkir keluar. Pada parkir keluar ini, kami menambahkan fitur untuk scan QR code. Jadi misalnya di bagian parkir masuk, kita bisa mendapatkan tiket masuknya seperti ini. Jika kita klik pada bagian kode parkirnya, kita bisa mendapatkan tiket kode parkirnya. Nah, saya akan contohkan, saya akan foto dan akan scan melalui aplikasi. Oke, saya akan foto tiket parkirnya dan akan saya scan melalui aplikasi. Lalu yang saya foto yang kode jenis kendaraan motor ya, PM dengan kode PMT nomor sekian. Oke, kita balik ke parkir keluar. Oke, nah udah ada. Yang perlu kita lakukan hanyalah scan seperti ini dan parkir data ditambahkan. Oke, jadi parkir sudah ditambahkan. Selain dengan scan dengan webcam atau kamera, kita juga bisa menambahkan data parkir keluar dengan manual, dengan submit datanya di sini. Saya akan contohkan juga, misal truk, kita copy kode truknya, kita masuk lagi ke bagian menu parkir keluar, kita tambahkan kode parkirnya, oke, kita submit. Oke, data berhasil ditambahkan, seperti ini. Dan jika kita kembali ke halaman dashboard, akan ditampilkan juga data seperti ini. Data truk akan tampil juga, yang setelah kita tambahkan tadi. Di sini bisa terlihat di bulan Juli, truk yang melakukan transaksi ada 1. Dan parkir masuk 1, dan parkir keluar 2. Oke, sekarang kita ada di halaman laporan. Di halaman laporan akan ditampilkan data-data transaksi parkir, kode parkir, nomor polisi, nomor parkir, dan juga kita bisa pilih transaksi yang mau kita tampilkan dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Misal di sini default-nya tanggal 17 hari ini, tanggal 17 bulan 7. Nah, dan ini transaksi yang tadi barusan kita buat. Ada 2, truk dan motor. Bagiannya sekian, ini sekian. Jika kita, karena saya sudah tambahkan dummy data dummy semacamnya, jadi ada banyak. Misalnya di bulan Juni ada, jadi kita bisa satukan semuanya. Misalnya kita ambil dari bulan Juni. Kita klik laporan, misalnya kita akan ambil dari bulan Juni misalnya. Oke, di bulan Juni dari tanggal 4 sampai hari ini, tanggal 7, bulan 7, tanggal 17. Lalu kita klik submit, dan akan ditampilkan data-data transaksi parkirnya. Sekian. Nah, jika kita klik cetak di sini, akan menampilkan data transaksi juga, cuman untuk yang ini siap dicetak. Yang cetak, oke, kita cancel, akan otomatis kembali. Dan juga selain itu, kita juga bisa ekspor
data-datanya ke Excel dengan klik tombol di sini, export Excel, kemudian akan dibuat laporan Excel-nya seperti ini. Kita bisa buka datanya. Ini data Excel yang tadi barusan kita download dari, kita ambil ke atas seperti ini. Motor, dan waktu masuk, waktu keluar, lama parkir, tarif per jam, tagihannya. Selanjutnya, karena kami menambahkan fitur role, jadi misal saya akan contohkan saja di bagian ini. Kita copy. Saya akan login sebagai petugas. Passwordnya password. Nah, untuk tampilan untuk petugas, dia hanya bisa membuka menu-menu parkir dashboard, parkir masuk, dan juga parkir keluar. Jika si petugas ini dia maksa untuk masuk, misalnya di halaman upah yang harusnya bisa diakses oleh admin, nah dia akan keluar dan akan tertulis error seperti ini, Anda tidak punya hak akses. Cukup sekian presentasi dari kami mengenai smart parking yang kami buat selama 4 hari tiap malamnya. Saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan sehingga aplikasi ini dapat selesai tepat pada waktunya. Kami juga ucapkan terima kasih kepada Bapak Fajar untuk materi pemrograman web enterprise. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah. Udah, Mas. Thank you.